Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi, hari ini gue pengen tahu nih, mau nanya-nanya sama temen gue nih tentang seputaran kuntilanak merah. Gue nggak tahu ada apa enggaknya, ya kan, barangkali temen kita ini paham yang kayak gituan. Sekalian biar buat motivasi aja, biar nggak terlalu jadi orang yang bodoh guanya tentang kuntilanak merah itu ada atau enggak. Nih kita tanya aja langsung ke orangnya. Gimana kayak kalau menurut lu apa sih kuntilanak merah itu? Ya kalau menurut gua kuntilanak merah ya, kalau ditanya ada apa enggaknya itu ya pasti ada. Cuman kalau dia selalu berwujud merah itu bukan karena dia emang bentuknya merah atau warnanya selalu merah. Kemungkinan itu menurut gua itu karena aura dia sedang marah atau energinya dia lagi marah, Muncak ya, meninggi gitu ya. meninggi. Hasilnya kalau kita lihat jadi berwarna merah. Kalau ditanya dia warna putih atau merahnya itu kenapa, ya gue cuma bisa jawab ya karena itu mungkin emosinya dia lagi muncak. Jadi emosinya juga bukan karena emosi sama kitanya juga ya, kemungkinan dia juga punya alam sendiri, kemudian dia emosi sama Oh iya kan? jadi paham. Sebangsanya dia ya kan, Iya gitu kan? iya betul. Bukan Jadi karena emang emosi, kan ya kan? kita kan hidup di dua alam ya kan. Nah. Yang satu alam yang kita nggak paham lah, sedikit duluan nalar. Ya penjelasannya mungkin gue juga bukannya so tau, gue juga kemungkinan gue baru tahu sampai situ. Kalau lebih lanjutnya gue nggak tahu alam lagi. dah ya untuk kelanjutannya. Tapi kalau untuk sepintas-sepintas sama masuk di nalar, Yang kemungkinan kayak masuk gitu. logika gue kemungkinan gitu. Apalagi Kenapa? kalau di agama kan jin-jin itu bisa berubah bentuk Ah, apa aja, iya apalagi benar. warna yang gampang ya kan? Iya benar. Gitu ya. Jin-jin bisa mengubah wujudnya ya kan, sesuai keinginan dia. Iya. Aneh kan? Sampai sekarang aja gue masih bertanya-tanya dan gue nyari tahu ke guru-guru tempat lain baru bercerita biar kita nggak terlalu gampang dibego-begoin tentang hantu lah, tentang apa. Apalagi yang sedikit-sedikit nyalain hantu itu juga emang udah nggak boleh juga. Karena apa, gue pernah dengar dari seorang ulama, pokoknya nggak bisa gue sebutin, dan juga ada tokoh yang udah ulama besar. Apalagi main-main kodam, ingat jangan sampailah bisa mungkin, walaupun kodamnya bilang katanya Islam atau bagaimana, ya kemungkinan itu cuma tipu muslihat aja, dan sisanya tinggal tergantung kalian aja bagaimana menyikapinya. Ya, kayak orang yang punya kodam punya itu ya, kalau misalnya dia percaya ya silakan, kita juga nggak ngelarang, hak juga. benar. Cuma kalau menurut agama nih, apalagi agama gua kan Islam, ngelarang banget kan bersekutu sama setan, Iya. bersekutu sama jin. Itu betul banget. Itu Kalau lu butuh pertolongan ya lu bisa minta pertolongan sama dia aja minta pertolongan sama yang kuasa. Nah, kenapa itu. enggak lu langsung sama yang kuasanya aja ya kan? Iya, aneh kadang-kadang itu kita hidup di dunia ini terkadang suka cukup aneh, serius deh jujur. Sekarang kayak model, kalau logika nih ya, kayak model jin. Nah banyak kan orang yang bilang katanya jin Islam lah dia bisa baca ini. Dari dulu iblis aja yang dilaknat itu aja karena apa? Karena dia nggak pernah mau sama nunduk sama Nabi Adam, dan itu dia hafal Al-Quran. Jangankan Ya, kita yang baru kan sedikit. apel juga tahu nuruninnya di mana. Nah, Satu persatu ayat Quran ya kan. satu-satunya yang makhluk yang dibanggakan dulu sebelum dia Nabi Adam ada itu memang iblis. Karena apa? Dia lebih mulia dulunya, apalagi bukan begitu kan? Ya kan ya? Kalau nggak salah gitu kan ya? Tahu gue ya Dulunya gitu ya kan? dibandingkan malaikat atau apa, malah lebih mulia ini pejin. Ya, karena keegoisan aja dia bisa jadi seperti itu. Nah sekarang banyak nih. Iya. Dia kena sombongannya, jadi dia. Nah kan banyak kan kayak kalau misalnya sekarang itu nih kayak model punya kodam nih, dia bisa naklukin kodam-kodam itu. Tapi jangan salah, mungkin itu rencana dari tipu muslihat mungkin. Misalnya nih, kalau gua ngalamin sendiri ya, kalau lu percaya nggak apa-apa, ya nggak percaya ya silakan. Jadi gue juga dulu sempat pelajari lah ilmu-ilmu kayak gitu.
saatnya gue tarung lah sama kodam yang dikatakan penguasa lah, Iya atau yang paling paling hebat. kuat lah gitu ya. Paling hebat lah. Heeh. Kok gue kalahin tuh atau gue lawan tuh dia gampang kalahnya. Di situ gue merasa makin tinggi dong, makin Iya, sombong. pasti Gua tuh. bisa ngalahin nih. Iya. Akhirnya gue Soalnya makin percaya sama pasti. ilmu yang gue jalanin. Heeh. Nah, sekian lama, kok kayaknya gue ngerasa pernah nih ketemu teman kodam ini. Cuman gue nggak sempet berinteraksi, cuman gue melihat aja. Nah, setelah gue pikir-pikir, apa kemungkinan waktu dulu dia pura-pura kalah ya, supaya gue lebih masuk ke dalam ilmu itu, supaya gue yakin, supaya gue terjerumus kesombongan diri gue. Berarti dulu gue bukannya menang dong, justru gue malah kalah di situ. Karena gue lebih terperosok lebih dalam lagi, terbawa Betul, ilmu betul, itu. Nah, dari situ gue pikir-pikir kayak bilang, oh ternyata kemungkinan ini tipu muslihat juga, agar gue terjerumus lebih dalam nih, ngikutin ilmu yang gue nggak tahu nih, Bisa. sata tahu enggaknya nih. Bener. Nah, dari situ gue mulai meninggalkan satu, Mulai lepas gitu berarti ya. mulai lepas, ya kan? Yang katanya bisa lihat setan ini itu, tapi gue buka lagi pedoman di agama, katanya manusia nggak ditakdirkan bisa melihat jin. Iya. Nah, Betul bener nggak tuh. lu? Benar itu gua pernah Tapi denger gua tuh yang pada saat begitu. itu gue bisa melihat apakah itu halusinasi, Ah, sugesti gue yang dari guru gue itu ya, begitu apa gimana itu. Gue pelajarin lagi, dan akhirnya gue dapet kesimpulan, oh, jadi semua ini tuh tipu muslihat jin, supaya kita lebih percaya, supaya kita bersekutu sama dia. Ternyata Iya benar. Bisa juga. Jadi singkat dari kesimpulan dari yang dikasih tahu tadi, jadi begini gue simpulinnya, kayak model jin-jin kuat-kuat kayak gitu terus yang bisa ngeliatin itu bohong menurut yang gue sendiri mah aslinya. Kenapa gue bisa bilang bohong? Apa ya? bukan jin ada apa enggaknya, bukan. Kalau jin Nah, kalau memang itu ada, emang udah ada, memang jelas ada. itu. Cuman kalau misalnya ada manusia yang bisa menggerakin kodam dia buat ngelawan apalah inilah Iya. itulah, itu mau menurut dia bacaan Quran, bacaan apa, menurut gue itu salah. Karena Iya betul, benar-benar. karena itu udah bersekutu sama jin ibaratnya. Jadi menurut gue, karena dia bacanya misalnya bacaan ayat apalah ini itulah, kalau urusannya bersekutu ya menurut gue udah salah. Itu menurut gue pribadi ya. Itu Benar. kalau misalnya yang buat yang lain nggak apa-apa, tapi kalau misalnya kita sama leluhur atau apa, kita mendoakan wajib. Cuman kalau buat mau minta sama dia, menurut gue itu nggak etis dah pokoknya. Nah disitulah yang gue bagus lah ya. pengen kasih tahu juga. Kalau Jadi kita gimana buat ya, doain kadang-kadang leluhur, nih kita ngerasa nih mungkin lah hari pertama ya kita pertolongan perantara, ya Allah izin kan. Tapi nanti suatu saat dikala kita lagi emang tiba-tiba terdesak, tiba-tiba ya, jadinya pastilah namanya orang tiba-tiba itu pemikiran tuh nggak panjang, cuman singkat. Nah seolah-olah dia meminta pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala melalui perantara, tapi pasti dia lupa dari hatinya dia sendiri. Pasti yang dituju itu langsung kodamnya itu, nggak pakai minta-minta doa. Itu yang ditakutin. Terjumus ke situ. Ya iya Jadi bener. dia bukan minta pertolongan langsung sama yang kuasa, malah yang utamanya kodamnya dia atau jin-jinnya dia itu. Iya bener. Semakin Makanya tinggi akidah dan juga ibadah kalian, semakin tinggi pula cobaan yang bakalan datang. Makanya kita dianjurkan itu janganlah sekali-sekali main-main yang itu. Kalau untuk cari pengetahuan aja ya nggak apa-apa lah. Gue juga sebetulnya ya masih belajar Iya. mana yang benar, mana yang baik, mana yang buruk. Itu gue tetap pelajari. Apalagi kan yang paling susah itu kan
ngelawan sifat sombong kan, Wah angkuh itu gitu ya kan, berat kalau Rasa kayak kita gitu paling emang. bener gitu Iya. ya. Makanya semuanya masih gue pelajari, karena menurut gue jalan kebenaran itu nggak cuma satu, Iya. ya kan, banyak. Cuma kalau dari gue ya itu, kalau buat kayak gue dulu yang gue jalanin itu salah, kayak gue nyari pendamping itu menurut gue sekarang udah salah. Walaupun gue dulu sempet jalanin, gue sempet penasaran, ya udahlah gue untuk sekedar tahuan aja. Iya betul. Jadi enggak nih cerita lagi lo lanjutin. bikin kalau gitu. Kalau dulu gitu. Nah, gue di sini bercerita-cerita aja karena keingintahuan gue yang tinggi dan juga gue takut. Gue soalnya kalau gue nggak cari tahu, terkadang gue sugesti seolah-olah itu gue bisa, seolah-olah gue tuh punya, dan seolah-olah itu gue paham. Bohong itu. Gue takutnya itu karena gue nggak tahu apa-apa ya. Itu datang terus setiap hari. Makanya gue langsung berjalan lah, bukan dari satu tempat aja, dari setiap orang-orang yang mungkin agak sedikit lebih lah dari orang-orang normal biasa. Mungkin kita kan nggak tahu juga, karena gue kan gak bisa tahu lah ngeliat kayak gitu, nggak paham gue juga. Nah di sini gue pengen tahu-tahu lagi biar gue nggak terlalu buru-buru amat lah di situ. Iya, namanya juga bukan pikiran. Iya, jadi kita mau sharing-sharing aja. Jadi tuh dulu misalnya begini, man, dulu kan Gimana tuh? ya gue sempet jalanin, ya gue tidak pencarian kodam. Oh, awal mula tuh. Ya gitu ya. Namanya baru-baru lulus kan, Mm-mm. masih gugup lah, jiwa muda. Penasaran ya pasti. Penasaran apa sih itu Iya. jual ya kan? Bener, Apa sih bener. ilmu pelet tuh yang katanya buat ampuh, buat Antum, perempuan, ya kan? iya bener. Ilmu pelet nih buat kalian nih, bagus. Tapi jangan praktekin, bercanda. Coba dari guru. Gue pikir pada saat itu ya emang semuanya benar, karena yang dikasih ke gue itu dari guru ke guru semuanya bacaan Quran. ayat. Nah iya tuh. Itu gue pelajari, gue dalamin. Emang dapet dan ada efeknya. Dapet cewek yang kayak gini gampang, dapet cewek gitu gampang. Iya ya. Jadi kita Ya kan? kayak gimana ya? Kita gunain itu minimal 70% lah. Nah, Bisa. tapi di samping itu gue ngerasa aneh, kok ini bacaan Quran atau ayat malah bisa mengikat perempuan. Aneh pasti kan. Setelah itu kan kalau kita udah perempuan kan bohong kalau dia mikiran enggak. Iya, enggak kan? iya bener. Namanya udah deket hawa, ya Nah. kan, namanya laki-laki normal. Gimana ya? Sulit dah. Nah, kok bacaan Quran malah buat mengikat begini? Iya. Entah apa gue yang salah gunain, Iya bener-bener. atau guru gue yang salah ngasih tahu ke gue. Itu gue berpikir, Oh cari terus tuh, tahu terus Iya. itu ya. mana nih jalan gua nih, tapi tulisannya Arab tuh gue gunain buat nyari perempuan. Iya bener, banyak Iya sekarang kan? Kayak model kayak apa sabu-sabu Quran tak apalah, pasti Nah. dia ada huruf-huruf gundul itu. Sebenarnya apaan sih kayak begitu ya? Nggak di mana-mana, entah dia model kayak pedang. Akhirnya- Yang gue lihat secara mata sendiri, serius tulisan huruf-huruf gundul. Akhirnya di situ gue pikir, wah kayaknya ini cuman tipu muslihat setan aja nih, jin. Masa kayak gini main buat perempuan. Iya, Kan? iya bener. Kalau misalnya kita berdoa minta diberikan pasangan masih wajar, Wajar, kalau itu memang kan gua, ya kan? Nah, bener Karena itu emang mah. dianjurin gitu, kita Dianjurin berdoa berdoa. minta diberikan Ikhtiar. pasangan, tapi Iya. kan cuma mengikat perempuan, sembarang perempuan atau perempuan Aneh. yang ditanjer itu dapet. Iya aneh, Nah, iya. berarti kan di situ kan ada yang salah, entah ada salahnya dari diri kita atau emang tipu muslihat jin yang begitu kuat, ya kan, sehingga kita benar. jadi salah menggunakan. Iya Nah benar. di situ gue simpulin dah, gue sini gue sih pakai lah. Nah ini bukannya mendekatkan gue sama yang kuasa, justru malah menjauhkan nih. Jadi Jadi bukan ayat yang salah nih, iya. diri kita yang Nah, salah nih. Manusianya Iya, jadinya.
Jadi gue kasih tau dulu nih, satu lagi nanti takutnya Salah orang-orang paham. yang ngeliat pasti ngiranya gue nggak percaya sama ayat. Bukan. Iya. Itu jadi begini, tinggal tergantung dari kitanya aja bagaimana kita mempraktekkan itu. Masa buat tingkat wanita buat dasarnya ya menarik perhatian wanita pakai ayat Quran ya. Kalaupun lu itu ya lu doa, nggak usah tahu targetnya siapa, ininya Iya, siapa. tuh. Itu kalau yang menurut tuh berpasrah diri, doa Iya. main kuasa. Kalau yang pada saat itu kan kita minta, kita tahu siapa targetnya, Iya Kita bener ini. ya. apa Kenapa? yang kita incer. Iya Tahu. pasti tuh. Kalau menurut gua berdoa yang tulus kita cuma berpasrah diri sama yang kuasa. Nanti yang kuasa punya jalan baru. Iya benar. Kita nih pasangan lu. Nah, itu menurut gue yang benar. Ikhtiar berdoa ya, Hmm. bukan pakai bacaan-bacaan ayat terus namanya dia. Terkadang gue juga bukan di manusia aja ya, di ini dunia maya juga banyak banget ngasih kayak ilmu pengasihan kayak gitu. Gue masih bingung sebenarnya yang Kalau dipakai misal- ayat-ayat. Kalau misalnya Suci. ada yang percaya begitu ya silakan, gue sih enggak nyalahin, cuman Iya. jangan sampai menyalahgunakan kayak gue kayak dulu. Ini pengalaman pribadi dari seorang yang mungkin dulunya pernah ngalamin gelapnya dunia, asik gelapnya dunia, gelapnya hati juga. Dan sekarang dia dapat pencerahan entah dari diri dia sendiri yang ngerasa ini, akhirnya dia merasa dia pengen keluar aja dari zona itu. Iya. Oh, pelajari ngaji aja lah, ngaji biasa udah. Yang kalaupun- lain-lain ya. Nah iya. Kalaupun ada sekitaran gue kayak gitu ya biarin lah, itu kan urusan dia Iya. pribadi masing-masing. Itu satu dari gue. Nah itu dia lebih deket dari penyalahgunaan tuh, lebih deket kalau misalnya udah urusan kayak gitu. Kalaupun Iya. dia menuntut ilmu agama, nggak usah ada embel-embel kayak gitu, pemikat lah, Iya. pengajian atau apalah, itu nggak usah kayak gitu kalau dia pelajari agama. Kalau udah ada embel-embel kayak gitu, Salah pasti ya, kalau kayak gitu mah udah pasti ya. udah menjurus pasti. Iya. Godaan lu tipu muslihat-setan tuh lebih kuat. Tuh akhirnya kita salah jalan. Disitulah tanpa kita sadari kehebatan jin-jin sama setan-setan yang memang tugasnya itu disuruh buat apa namanya itu, menjerumusin manusia dengan cara yang kasar. Mungkin dia nggak bisa, dengan cara yang di tengah-tengah nggak bisa juga, mungkin cara halus nggak bisa, pasti pakai cara kasar. Semua itu pasti dilakuin bagaimana biar kita itu tersesat dan jadi bahan bakar api neraka nanti. Tapi kita sebagai umat muslimnya, walaupun kita tahu dikit doang nih apa tentang apapun ya, kita harus bertanggung jawab untuk ngasih tahu. Intinya kalau sekarang gua udah nggak mau jauh-jauh dari syariat Islam yang sesungguhnya. Kalau puasa ya udah gua puasa, karena puasa wajib ya udah sekedar itu, nggak ada puasa yang lain-lain. Gua nggak tahu dah bagaimana caranya dia, kan bermacam-macam kan, kadang-kadang ada puasa inilah, puasa Iya. itulah. Kalau itu gua nggak tahu lah hukumnya. Intinya kalau gua sekarang jalanin puasa wajib, puasa sunnah yang dianjurkan aja udah. Iya, memang benar. Kita jadinya ngejalanin apa yang udah dianjurin Rasul aja. Sunah-sunahnya boleh, puasa-puasa sunahnya yang penting satu niatnya. Hati-hati jangan sampai terkecoh, jangan niat puasa nyari puasa muti buat dapet ilmu, puasa ini biar dapet pengasihan, apa udah berpasrah diri aja. Kalaupun menjalani kayak gitu sah-sah aja, cuman ya gitu hati-hati. Karena Hati-hati. justru di situ malah makin berat cobaannya. Tipu Situ. muslihat jin lebih banyak lagi pasti. Lebih cepat Kalau kita lu terjerumus. ngejalanin, sah-sah aja lu puasa muti, puasa Iya. apalah, gue juga nggak Bebas, tahu itu. itu tinggal tergantung kalian aja. Ini cuma pengalaman kita aja dan Cuman- ini kesimpulan kita doang. Di situ harus hati-hati, itu lebih berat cobaannya di situ. Iya, Menurut gua. bener tuh. Memang sih kalau kita memang harus apa namanya, meluaskan, maksudnya makna itu diperbesar, terus dikaji-kaji lagi, insya Allah dapat. Tapi kalau dikaji-kaji terus, ingat jangan nama satu orang. Kalau ada orang ini tanya-tanya aja, nanti tinggal diri sendiri yang vonis di mana kebenarannya. Iya. Mudah-mudahan bagus dah.
sekarang zaman. nanti diri lu sendiri yang menilai Nah cocok nggak buat betul diri lu gitu kan. betul. Jadi kita Benar nggak ini sortir kalau berjalan. langsung ditelan mentah-mentah itu menurutku bahaya. Bahaya kalau apa yang orang ceritain tuh tanpa ujungnya kalian nggak tahu. Nah, iya. Pasti tiba-tiba mencela, mencela. Dia nggak tahu awal pertama dia berbicara itu apa, nggak tahu, dia nggak nyimak. Makanya nggak boleh ngapain itu setengah-setengah doang. Yang model banyak yang terjadi sekarang, sedikit kesalahan aja tanpa perkara awal nggak tahu itu jadi dibully nggak jelas pokoknya.